Halo, perkenalkan nama saya Selviana Lumban Batu dengan NIM 723141022, kelas Pendidikan Ekonomi B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester saya mata kuliah Ekonomi Kemiskinan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke soal. Nah, di sini kita bisa melihat tabel data pendapatan provinsi. Di sini terdapat 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Papua, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Di sini juga dibuat rata-rata data pendapatan per kapita, IPM atau Indeks Pembangunan Manusia, dan IPG atau Indeks Pembangunan Gender. Sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaannya, saya akan menjelaskan apa itu IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Jadi IPM itu mengukur kualitas hidup masyarakat berdasarkan 3 dimensi utama, yaitu yang pertama kesehatan, di mana diukur dari umur harapan hidup. Yang kedua itu pendidikan, yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Dan yang ketiga itu standar hidup layak atau pendapatan per kapita. Yang kategori IPM itu berdasarkan UNDP itu yang pertama itu sangat tinggi, yaitu IPM lebih dari atau sama dengan 0,800, yaitu untuk kategori tinggi 0,700 sampai 0,799. Untuk kategori sedang 0,550 sampai 0,699. Untuk kategori rendah itu kurang lebih yaitu 0,550. Apa itu IPG atau Indeks Pembangunan Gender? Jadi IPG itu mengukur sejauh mana perempuan dan laki-laki mendapatkan akses yang setara dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi. Jadi semakin tinggi nilai IPG atau maksimum 100 itu artinya kesetaraan gender makin baik. Keempat provinsi pada tabel di atas. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, berdasarkan data di atas, analislah hubungan antara rata-rata pendapatan per kapita dengan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dan Indeks Pembangunan Gender atau IPG di provinsi-provinsi tersebut. Jawaban saya, yang pertama hubungan pendapatan per kapita dengan IPM. Untuk DKI Jakarta, pendapatan per kapita tertinggi yaitu 6.500 per bulan. IPM sangat tinggi yaitu 82,5. Artinya, pendapatan yang tinggi berkorelasi positif dengan kualitas hidup yang sangat baik, mana akses pendidikan yang luas, layanan kesehatan lengkap, dan harapan hidup tinggi. Selanjutnya itu Papua. Pendapatan per kapita terendah yaitu 2 juta per bulan. IPM termasuk kategori sedang yaitu 62,4. Pendapatan rendah berkaitan dengan kualitas hidup yang masih rendah seperti keterbatasan pendidikan dan layanan kesehatan. Selanjutnya yaitu Jawa Barat. Pendapatan per kapita menengah yaitu 3.400 per bulan. Mana IPM kategori tinggi yaitu 73,9. Pendapatan menengah mendukung kualitas hidup yang cukup baik, walaupun masih ada ketimpangan akses terutama di daerah pedalaman. Selanjutnya yaitu Nusa Tenggara Timur, yaitu pendapatan per kapita rendah menengah, yaitu sebesar 2.300 per bulan. IPM kategori tinggi yaitu 70,2 meskipun paling rendah di kategori ini. Pendapatan relatif rendah namun terjadi kemajuan di bidang pendidikan dan kesehatan walau masih ada kendala distribusi layanan. Jadi kesimpulan hubungan pendapatan dan IPM itu semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin tinggi pula IPM. Pendapatan yang lebih tinggi memungkinkan akses lebih baik ke pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua itu hubungan pendapatan per kapita dengan IPG. Untuk Provinsi DKI Jakarta, pendapatan tertinggi, IPG tertinggi itu 91,3. Di mana kesetaraan gender sangat baik, menunjukkan bahwa pendapatan tinggi mendukung akses perempuan hampir setara dengan laki-laki. Selanjutnya itu untuk Provinsi Papua, di mana pendapatan terendah dengan IPG terendah yaitu 84,2. Di mana kesenjangan gender masih tinggi, perempuan kurang akses dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selanjutnya yaitu Provinsi Jawa Barat, yaitu pendapatan menengah. IPG cukup tinggi yaitu 89,0. Mana kesetaraan gender mulai membaik walaupun belum setara seperti Jakarta. Selanjutnya yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu pendapatan rendah menengah dengan IPG 86,5 atau sedang, di mana kesenjangan gender masih ada tapi lebih baik dibanding Papua, menunjukkan tren perbaikan meski belum optimal. Jadi kesimpulan hubungan pendapatan dan IPG itu secara umum provinsi dengan pendapatan per kapita lebih tinggi menunjukkan IPG yang lebih baik atau kesetaraan gender yang lebih tinggi. Pendapatan yang lebih tinggi dapat mendukung kesempatan perempuan untuk mengakses pendidikan, kerjaan, dan layanan kesehatan secara lebih setara. Untuk pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana kesenjangan pendapatan antar wilayah dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam konteks pendidikan dan kesehatan. Jawaban saya, dampak kesenjangan pendapatan antar wilayah terhadap pendidikan yang pertama itu akses ke sekolah yang berkualitas. Di daerah dengan pendapatan tinggi, seperti Jakarta, pemerintah dan masyarakat memiliki lebih banyak dana untuk membangun sekolah yang baik, menggaji guru yang kompeten, serta menyediakan fasilitas lengkap
seperti perpustakaan, laboratorium, internet, dan lain-lain. Sementara itu, di daerah berpendapatan rendah seperti Papua atau NTT, banyak sekolah yang masih kekurangan guru, fasilitas minim, dan bahkan jauh dari tempat tinggal siswa. Ini menyebabkan anak-anak di sana lebih sulit mengakses pendidikan berkualitas. Yang kedua itu kemampuan membayar biaya pendidikan. Keluarga dengan penghasilan tinggi bisa dengan mudah membiayai pendidikan anaknya, termasuk biaya buku, seragam, les tambahan, atau bahkan sekolah swasta. Sebaliknya, keluarga miskin mungkin harus memilih menyekolahkan anak atau mempekerjakannya agar membantu penghasilan keluarga. Ini membuat angka putus sekolah tinggi di daerah miskin. Yang ketiga itu lama sekolah yang rendah. Karena keterbatasan ekonomi, banyak anak di wilayah miskin hanya menempuh pendidikan sampai SD atau SMP. Ini berdampak pada rendahnya rata-rata lama sekolah dan kemampuan kerja di masa depan. Selanjutnya yaitu dampak kesenjangan pendapatan antar wilayah itu terhadap kesehatan. Yang pertama itu akses terhadap layanan kesehatan. Di daerah kaya, rumah sakit modern, dokter spesialis, dan layanan kesehatan mudah dijangkau. Pemerintah daerah juga bisa menyediakan program kesehatan gratis atau murah. Sedangkan di daerah miskin sering kali hanya ada puskesmas sederhana, jumlah dokter yang sangat terbatas, dan jarak ke rumah sakit bisa sangat jauh. Akibatnya banyak orang tidak mendapatkan pengobatan tepat waktu. Yang kedua itu kualitas gizi dan sanitasi. Pendapatan tinggi memungkinkan masyarakat membeli makanan bergizi, air bersih, dan menjaga kebersihan lingkungan. Sedangkan di daerah miskin, gizi buruk, air kotor, dan sanitasi buruk masih umum. Ini meningkatkan risiko penyakit terutama pada anak-anak dan ibu hamil. Yang ketiga itu umur harapan hidup lebih rendah. Mana kesehatan yang buruk membuat angka kematian lebih tinggi dan umur harapan hidup lebih pendek di daerah dengan pendapatan rendah. Untuk pertanyaan ketiga, apa implikasi dari rendahnya IPG terhadap pembangunan berkelanjutan di daerah tertinggal seperti Papua dan NTT? Jawaban saya, rendahnya indeks pembangunan gender atau IPG memiliki implikasi serius terhadap pembangunan berkelanjutan, khususnya di daerah tertinggal seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yaitu yang pertama, potensi sumber daya manusia perempuan tidak maksimal di daerah seperti Papua dan NTT. Rendahnya IPG berarti banyak perempuan tidak mendapat pendidikan tinggi atau tidak bisa bekerja di sektor formal. Akibatnya, mereka tidak bisa berkontribusi secara penuh terhadap ekonomi daerah, padahal perempuan juga memiliki kemampuan yang besar jika diberi kesempatan. Di mana ini memperlambat kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua itu rendahnya pendidikan anak di masa depan. Perempuan atau terutama ibu yang kurang berpendidikan cenderung sulit mendukung pendidikan anak-anaknya, di mana penelitian menunjukkan bahwa pendidikan ibu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan anak. Mana jika perempuan tertinggal, maka generasi berikutnya juga berisiko tertinggal, dan ini menghambat pembangunan jangka panjang. Yang ketiga itu kesehatan keluarga dan anak terabaikan. Di daerah dengan IPG rendah, perempuan sering tidak mendapatkan informasi atau akses terhadap layanan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi, di mana hal ini menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan anak serta masalah gizi. Akibatnya, pembangunan manusia atau IPM juga tertahan dan kualitas hidup masyarakat tidak meningkat. Yang keempat itu ketimpangan gender menyebabkan ketidakadilan sosial, di mana rendahnya IPG menandakan tingginya ketimpangan gender. Artinya jika hanya laki-laki yang berperan dalam pembangunan, maka hasil pembangunan tidak merata, di mana perempuan tetap dalam posisi marginal atau terpinggirkan, dan ketimpangan ini menghambat stabilitas sosial dan keadilan. Selanjutnya yaitu pembangunan tidak inklusif. Jadi tanpa melibatkan perempuan, pembangunan di daerah tertinggal menjadi tidak inklusif, alias tidak mencakup semua kelompok masyarakat. Dimana pembangunan tidak inklusif ini cenderung gagal dalam jangka panjang karena tidak membangun fondasi yang lebih kuat. Jadi kesimpulannya,
rendahnya IPG di Papua dan NTT ini berdampak langsung terhadap terhambatnya pembangunan berkelanjutan. Jika perempuan terus mengalami keterbatasan dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, maka potensi daerah tidak akan berkembang maksimal, ketimpangan sosial makin besar, kualitas generasi berikutnya akan tertinggal, dan pembangunan yang terjadi hanya bersifat sementara, bukan berkelanjutan. Untuk pertanyaan keempat, berikan usulan kebijakan yang menurut Anda dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah dan kesenjangan gender secara bersamaan. Jawaban saya, menurut saya, kebijakan yang bisa diterapkan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah sekaligus mengurangi kesenjangan gender secara bersamaan, yaitu yang pertama, pemerataan akses pendidikan berkualitas terutama bagi perempuan di daerah tertinggal, yaitu dengan membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan di daerah tertinggal seperti Papua dan NTT, serta memastikan akses yang adil bagi perempuan dan anak perempuan. Kebijakan konkretnya yaitu membangun sekolah dan fasilitas pendidikan hingga ke pelosok desa. Yang kedua, memberikan beasiswa khusus untuk perempuan di daerah tertinggal. Yang kedua yaitu pemberdayaan ekonomi perempuan melalui UMKM daerah, di mana perempuan di daerah sering punya keterampilan seperti menjahit, bertani, kerajinan tangan, tapi kurang modal dan pelatihan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengangkat peran ekonomi perempuan lokal sekaligus mendorong pertumbuhan daerah. Kebijakan konkretnya yaitu pertama, program pelatihan kewirausahaan dan digital marketing khusus perempuan. Yang kedua, kredit mikro berbunga rendah untuk UMKM perempuan. Yang ketiga itu pendampingan dan inkubasi bisnis untuk usaha rumahan perempuan di desa. Yang ketiga itu yaitu pembangunan infrastruktur dasar yang responsif gender, di mana banyak daerah tertinggal masih minim akses jalan, air bersih, listrik, dan layanan kesehatan. Infrastruktur yang buruk sangat menyulitkan perempuan, terutama ibu rumah tangga dan ibu hamil. Kebijakan konkretnya yaitu membangun jalan dan transportasi antar desa untuk akses sekolah dan rumah sakit, memasang fasilitas air bersih dan sanitasi yang aman bagi perempuan dan anak, memastikan puskesmas tersedia dan responsif terhadap kebutuhan kesehatan ibu dan anak. Yang keempat itu kebijakan kuota keterwakilan perempuan dalam pemerintahan daerah. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan sangat rendah di banyak daerah. Dengan memberi ruang perempuan bisa membawa perspektif keadilan dan memperjuangkan kebutuhan kelompok rentan. Kebijakan konkretnya itu tetapkan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga desa atau kota. Melatih calon pemimpin perempuan dari daerah tertinggal melalui pelatihan kepemimpinan. Dan terakhir itu memberikan insentif bagi partai politik yang mengusung kader perempuan dari daerah tertinggal. Baiklah, demikian jawaban saya atas keempat pertanyaan yang telah dianalisis berdasarkan data yang tersedia. Saya menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan baik dalam isi jawaban maupun cara penyampaiannya dalam video ini. Untuk itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih.